Yang kami hormati Profesor Iskandar Muda selaku dosen pada mata kuliah seminar akuntansi informasi, seminar informasi akuntansi. Eh, Kemudian yang kami hormati dan kami sayangi seluruh teman-teman kelas A yang hadir pada hari ini. Izinkan saya Prof dari kelompok 4 untuk presentasi yang pertama eh, hari ini dengan Ibu Jalila. Yang pertama sesi dari saya yaitu critical journal review dengan judul artikel eh, adalah Determinants of Electronic Invoicing Technology Adoption Toward Managing Business Information System Transformation. Penulisnya adalah Ais Kumar, Tiwari, Jericho Ermarat, Justin Paul, Abhijit P. Deshpande. Nomor volume tahun terbitan jurnalnya Journal of Innovation and Knowledge, link jurnalnya, doi artikel, kemudian publishernya adalah Xavier Espana SLU, juga didapat dari Science Direct. Kemudian eh, jurnal hari ini judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi electronic invoicing atau e-invoicing melalui transformasi dari sistem informasi di suatu bisnis. Tempat risetnya di India, tahun data tidak disebutkan, deskripsi sampel penelitian, data dikumpulkan melalui survei elektronik, di mana kuesioner dikirim ke seluruh perusahaan di India, sektor usaha manufaktur dan jasa, responden pada umumnya yang berhubungan langsung dengan transaksi bisnis, seperti tenaga penjual, bagian pembelian, keuangan, akunting, yang memiliki peran sebagai pengambilan keputusan seperti top manajemen atau senior manajemen. Kemudian jumlah sampel kuesioner dikirim kepada 600 responden, namun yang mengirim jawaban sebanyak 151 atau respon rate-nya sebesar 25%. Keywordnya electronic invoicing, supply chain, partial less square, technology adoption, information, dan digital information. Teknik analisa menggunakan partial analysis square, LSM, structural equation model, ordinary least square, regression, logistic regression. Kemudian urgensi penelitian. Artikel ini bertujuan untuk meneliti bagaimana suatu adopsi faktur electronic invoicing di suatu organisasi dengan menggunakan kerangka kerja Technological Organizational Environment atau TOE framework, khususnya di negara-negara berkembang. Khusus untuk di negara peneliti India, e-faktur menjadi dokumen wajib bagi perusahaan di India yang memiliki omset lebih besar 1 bilion rupiah. Kemudian memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada mengenai e-faktur dengan memberikan landasan teori terhadap literatur e-faktur. Kemudian novelty penelitian, novelty-nya kalau dari artikel ini yang diajarkan adalah penelitian dilakukan di India yang mewakili negara-negara berkembang dengan menggunakan technological organizational environmental TOE framework. Grand teori terkait ilmu akuntansi dan bisnis, ilmu manajemen tidak disampaikan pada artikel ini dan diakui oleh penulis untuk literatur e-invoicing masih kurang terhadap teori yang mendasari. Literatur review yang pertama, e-invoicing. E-invoicing dapat diartikan sebagai bentuk standar yang memiliki struktur dan format yang digunakan seragam di antara supply chain partners. Kemudian ada berbagai cara untuk terkait pengiriman invoice antara perusahaan dengan vendor. Ada yang pertama kali ada paper based invoice transmitted by post, dikirim melalui pos, kemudian invoice exchange as electronic attachment di PDF by email,
Kemudian invoice created by scanning paper by using optical character recognition. Ya, jadi ini di scan kemudian dia ditransfer dia atau diolah menjadi dokumen yang diolah oleh perusahaan. Kemudian invoice exchange structure XML atau jadi invoice ini pertukaran invoice ini didukung oleh bahasa bahasa markup XML atau EDI. Kemudian menggunakan yang terakhir ada menggunakan dua using both paper invoicing by post. Jadi ada dua gabungan antara dikirim dengan pos dan juga duplikasi elektroniknya melalui pertukaran melalui pos. Kemudian pemicu adanya invoicing di beberapa literatur itu disampaikan, dikaji bahwasanya banyak pemicu adopsi dari invoicing di dalam organisasi. Salah satunya adalah ada streamlining of account streamlining ya, account receivable ini artinya dan accounts payable artinya dia ada transaksi cash to cash cycle-nya, bagaimana cash itu berputar menjadi cash itu mendahului dia account receivable kemudian menjadi account payable. Jadi dia dua account ini AR dan AP ini menjadi tulang punggung perusahaan dalam mengelola keuangannya. Di mana kalau ada short di adanya kelebihan jangka waktu di account receivable dan kecepatan atau percepatan di account payable, dia tentunya kalau tidak dimanage akan menjadi bermasalah di perusahaan. Kemudian terakhir adalah reduction of cost, kemudian mengurangi biaya. Kemudian increasing efficiency in terms of, jadi kemudian meningkatkan efisiensi di dalam penyimpanan storage, waktu pengelolaan, kemudian meningkatkan kontrol dari proses, kemudian meningkatkan administrasi, meningkatkan keamanan dan mengurangi error, mengurangi kesalahan. Kemudian benefitnya adalah penggunaan invoicing ini diharapkan memberikan keuntungan bagi yang telah mengimplementasikannya, tetapi bukan hanya mengimplementasikan saja yang untung, tapi supply chain partner juga akan mengambil advantage atau keuntungan dari transaksi invoicing. Ya, tadi ke ini ada mengurangi cost, kemudian reduce critical work, mengurangi tenaga kerja dan mengurangi biaya print. Kemudian invoicing dapat membantu perusahaan dalam kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan juga penagihan oleh pemerintahan. Challenge-nya, tantangannya adalah untuk perusahaan besar ini invoicing mungkin mungkin aman-aman saja, tidak terlalu masalah. Tetapi bagi yang SME, bagi yang small and medium enterprise itu menjadi masalah karena itu ada biaya yang besar untuk mengadopsinya. Kemudian apalagi nanti mengintegrasikannya. Kemudian kapital biayanya terlalu besar sehingga ada ketidaksetujuan di internal itu terhadap penggunaan dari e-invoicing. Artinya biayanya terlalu mahal, tapi tidak sebanding dengan mungkin dibanding-bandingkan di dalam manajemennya. Kemudian teknologi organizational and environmental framework ini, TO ini adalah ditemukan oleh Tornazky and Fraser di tahun 1910. Kemudian TO ini dia menyajikan theoretical perspektif untuk menguji bagaimana faktor-faktor kontekstual di dalam adopsi suatu teknologi ya. Kemudian ada tiga elemen di dalam melihat bagaimana adopsi itu teknologi itu diadopsi oleh suatu organisasi. Kalau Chow and Tam itu dia ada tiga. Yang pertama adalah konteks teknologi,
mengacu kepada persepsi dari yang menggunakan teknologinya, kemudian konteks organisasional, bagaimana karakteristik dari organisasi itu menggunakan ini teknologi ini. Dapat juga dilihat dari size-nya, scope dari firm size, managerial structure, kompleksitas usaha, dan juga kualitas dan kemampuan dari sumber daya manusia. Yang ketiga adalah external environmental context, yaitu mengacu kepada di daerah mana dia melakukan wilayah operasionalnya, apakah ada itu tuntutan dari kompetitor, regulasi, dan juga apakah ada memang tuntutan dari pemerintah. Jadi ada tiga konteks dalam TOE framework ini. Next berikutnya, uh, dari artikel ini ada 9, 9 hipotesa dari tiga konteks ya. Yang pertama variabelnya itu adalah technological konteks itu apakah uh, relative advantage positively influence the adoption of invoicing, compatibility positively influence the adoption of invoicing, complexity negatively influence the adoption of invoicing. Satu D, observability positively influence the adoption of e-invoicing. Reliability positively influencing the adoption of e-invoicing. Kemudian H2, organizational context. Top management support positively influence the adoption of e-invoicing. Firm size positively influence the adoption of e-invoicing. Kemudian the age of the firm positively influence the adoption of e-invoicing. H2D, technology competence positively influence the adoption of e-invoicing. Yang H3, environmental context, competitive pressure are positively associated with the adoption of e-invoicing. Trading partner pressure positively influence the adoption of e-invoicing. Kemudian regulatory pressure is positively associated with the adoption of e-invoicing. Itu jadi ada hipotesisnya dibangun dari tiga konteks dari framework TOE. Kemudian model penelitian disampaikan adalah seperti ini, bagaimana technological, kemudian organizational, external environment itu menjadi dasar untuk mengadopsi e-invoicing. Jadi kita lihat ini ada variabel lagi, relatively di technological itu ada 5 ya, relatively advantage, compatibility, complexity, observability, reliability, kemudian di organisasi itu ada 4, top management support, firm size, age of the firm, technology competence, kemudian di external environmental factor dia ada 3, yaitu competitive pressure, trading partner pressure, kemudian regulatory pressure. Nah, itu tadi terkait model penelitiannya. Kemudian riset metodologi, construct measure-nya itu semua variabel independen, variabel kecuali the age of the firm diukur dengan 5 nilai dari skala Likert, dari 1 sampai dengan 5, di mana satu sangat tidak setuju dan 5 adalah sangat setuju. Variable age of the firm diukur dengan umur sebenarnya. Dependent variable diukur dengan dichotomous manner. Kemudian sampel ini kuesioner ini dikirim kepada 600 responden, namun yang mengirim jawaban sebanyak 1 atau respondennya sebesar 20%. Kemudian result and finding. Yang pertama terkait framework teknologi ke environment. Finding supportnya menemukan bahwasanya finding support menemukan hipotesis H1B, H1C, dan H1E. Kemudian peneliti menemukan negative influence pada relative advantage untuk mengadopsi dari e-invoicing. Kemudian organizational environment, only firm size influence, hanya firm size saja mempengaruhi adopsi dari e-invoicing. Ini mendukung dari hipotesis H2B. Kemudian external environment,
competitive pressure and regulatory pressure itu sangat signifikan. Kemudian competitive pressure is found negatively. Kemudian tekanan di persaingan itu ditemukan mempengaruhi negatif adopsi dari invoicing ini kontradiksi dengan hipotesis H3A. Kemudian regulatory pressure positively influence adoption and support hipotesis H3C. Jadi regulatory pressure ini mendukung dari hipotesis H3C tadi. Kemudian kesimpulan penelitian, dari penelitian ini dapat disampaikan beberapa kesimpulan antara lain keputusan untuk mengadopsi sistem teknologi informasi seperti e-invoicing meningkatkan kualitas dan kecepatan pertukaran informasi dan meningkatkan kualitas dari transparansi dalam sistem perdagangan. Kedua, orang di dalam organisasi harus mengerti kesuksesan dari penerapan aplikasi bukan hanya tergantung dari nilai, kebutuhan dan pengalaman yang sudah ada dalam menggunakan teknologi informasi, tapi juga harus memahami kebutuhan dari supply chain partner. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tua dan besar suatu perusahaan, maka semakin tinggi peluang untuk mengadopsi e-invoicing atau teknologi yang serupa. Yang terakhir, regulasi dukungan dari pemerintah dapat menjadi peran penting untuk adopsi massal dan difusi dari teknologi baru. Keterbatasan riset di masa yang akan datang, yang pertama, riset ke depan. Studi di masa depan dapat memasukkan variabel lain yang dapat menjelaskan e-invoicing atau adopsi teknologi dan meningkatkan penjelasan model. Kemudian peneliti masa depan dapat menganalisis perilaku individu yang bertanggung jawab atas adopsi teknologi baru. Hal ini dapat menyorot di aspek-aspek fokus dari penyedia layanan untuk selain aspek yang lebih luas dari lingkungan internal dan eksternal dari organisasi pembeli. Kemudian investigasi lebih lanjut dapat fokus pada adopsi teknologi baru pada efektivitas dan efisiensi bisnis organisasi atau kinerja individu. Kelemahan, peneliti tidak dapat menyediakan berbagai macam invoice, macam tipe invoicing yang digunakan di berbagai industri dan belum memeriksa faktor-faktor tertentu berdasarkan jenis-jenis dari invoice. Penerapan di Indonesia dapat diterapkan di Indonesia dan negara berkembang lainnya, baik dengan model atau dengan petunjuk dari penelitian di masa yang datang pada artikel ini. Baik, terima kasih. Ini terkait pembahasan dari critical review dari artikel ini, Prof. Saya sebenarnya ada buat dua slide kalau Prof izin. Iya, Pak. Silakan Izin, aja, Prof. Pak. Ini ada saya coba-coba sedikit bagaimana mengukur praktik adopsi invoicing ini, Prof, di Ya, boleh, Pak. perusahaan di bank kita ini. Jadi mohon juga nanti koreksi kalau jika ini tidak ini ya teman-teman sekalian, Prof, terkait ini. Nah, coba saya setelah memahami artikel ini saya coba bagaimana mengurai TOE Technological Organizational and Environmental TOE framework ini di dalam mengadopsi invoicing, tapi dia bukan tapi itu e-policy asuransi. Ya. Jadi kalau kita urai ada tiga tadi ya, technological environment factor itu relatif efektif, artinya dengan adanya e-policy ini memang memberikan inovasi dan perlakuan yang lebih baik daripada sebelumnya, di mana itu catatan manual memakan waktu lama, kemudian memakan juga pekerjaan-pekerjaan clerical yang sangat lama. Kemudian compatibility, needs and experience ini memang suatu kebutuhan dan juga berdasarkan adopsinya berdasarkan pengalaman. Kemudian kompleksiti ini kompleksitas. Jadi kompleksitas kita itu makin bertambah setiap tahun ya. Teman-teman sekalian, Prof izin, NOA kita itu NOA ini number of account ya. Jadi number of account production kita di captive market itu sekitar 1.200 1.020 120.000 account satu tahun. Jadi ini 120 account yang akan kita atau 120.000 berkas yang kita tangani khususnya untuk asuransi. Jadi ini memang kita faktor utama dalam mengadopsi e-policy yang selama ini dicatat secara manual. Kemudian
observability dia dapat diobservasi oleh orang lain. Reliability itu kemudian ini dapat di ini kita dengan asuransi itu tidak satu ya, tidak cuma satu, bisa dua atau tiga. Saat ini yang sudah join itu ada tiga. Jadi dia memang sebelum kita paksa dia untuk melakukan development sistem dari e-polis ini, maka dia dapat kita ini kan kita kasih contohnya untuk dieksperimen di perusahaan mereka sebelum kita beri mandatori untuk menggunakannya. Kemudian organizational environmental yaitu top management support. Jadi ini memang full supported by BOD dan DOC. Jadi memang ini didukung oleh direksi dan komisaris untuk menerapkan praktek e-polis asuransi ini dalam rangka juga mendukung green banking yang merupakan kewajiban bagi suatu bank dalam operasional usahanya. Kemudian kalau kita lihat dari firm size itu aset kita itu sekitar 40 T dengan cabang 211 branch office ya. Jadi memang cabang 211 ini kalau dikelola manual bisa menjadi bencana kalau dibiarkan saja. Makanya kita adopt dia e-polis asuransi. Kenapa bisa kita bilang bencana? Karena ketika asuransi yang sudah dibayar oleh nasabah kepada kita tidak kita lakukan, tidak diberikan polisnya, maka itu akan jadi permasalahan hukum ke depannya. Karena ketika ada bencana, ketika ada klaim misalnya meninggal dunia, polisnya tidak ada terpasang, dan itu akan menjadi risiko bagi bank eh, untuk menggantinya sendiri. Jadi kalau dia dengan ada teknologi ini dia lebih melindungi atau lebih secure dia dalam transaksinya. Kemudian age of firm kita, umur perusahaan kita itu 68 tahun. Jadi sejalan dengan penelitian tadi di atas, umur juga menentukan. Dan 68 tahun ini cukup lama. Jadi memang adopsinya memang mengarah ke sana, mewajibkan. Sepertinya mandatori karena kalau dikelola biasa sih mungkin jadi permasalahan ke depan. Kemudian teknologi kompetens, infrastruktur, jadi kita sudah punya software, hardware, brandware sudah lengkap develop secara in-house ya, secara internal, tidak dibeli. Jadi sistemnya itu tidak dibeli. Di alam berikutnya ada bagaimana itu proses developmentnya. Kemudian external faktor ini, kalau saya lihat terhadapnya seperti competitive pressure tidak ada, kemudian trading partner pressure itu tidak ada juga, regulatory tidak ada juga. Mereka tidak ada mewajibkan penggunaan e-policy ini. Jadi ini lebih kepada tadi TOE-nya di technological environment factor dan organizational environment. Nah, bagaimana modelnya? Modelnya itu seperti ini, Pak Prof dan kawan-kawan sekalian. Dia ada model host to host. Ini e-policy asuransi di bank XXS. Ini dia bagaimana di bank itu melakukan host di bank ini melakukan delivery request and response itu kepada PT asuransi. Ya, arti yang pertama itu bank ini memiliki software front end-nya, kemudian di interface Halo Mas, melalui siap ya, application ya, program ke si baik. Perry kan, siapa Kemudian waktu Perry kan? ini tanda panah dan tanda balik ini adalah request and response ya Oke, oke, terhadap pertukaran ya, data. Kemudian vendor software sama harus memiliki dua-duanya ya, harus memiliki software front end-nya, kemudian ada aplikasi interface-nya juga. Eh, setelah ini ada pertukaran data, maka ada terbilang e-police. Yang selama ini secara Bapak Ibu lihat, bayangkan ini di awal 68 tahun itu, 65 tahunnya kita ini kemarin tukaran datanya manual nih. Ada tukang pos ngirim kemari, ada tukang pos dari asuransi ngirim kemari, polisnya 100, hilang 5. Ya syukur-syukur nggak ada masalah gitu. Jadi kemudian berubah lagi mengirim email, di scan, tapi ini tidak ini ya, di scan, artinya menambah pekerjaan. Terakhir berubah melalui model host to host invoicing, tapi dalam bentuk dalam e-policy asuransi. Jadi
terkait ini yang kita pelajari beberapa sebelum kita dipelajari awal kemarin dengan Prof. Iskandar, bahwasanya ada beberapa bahasa markup ya. Nah, yang pernah kita alami itu bahasa markupnya ini kita pakai JSON atau JavaScript. Nah, yang pernah pertama kali pada awal-awal rilis ini ada permasalahan terkait penggunaan bahasa ya. Bahasanya ini dipakai di bank ini pakai bahasa JSON, di sini pakai XML. Jadi banyak data yang berhilangan, nggak masuk dia. Banyak data miss. Kalau kita lihat umurnya, kalau di bank ini brandware-nya itu atau programmernya itu masih muda-muda. Jadi mereka lebih senang pakai yang ini, JSON. Kalau yang senior sih lebih pakai XML gitu. Jadi sudah kita pattern kan, ini harus pakai bahasa JSON supaya tidak ada ininya, supaya tidak ada miss pertukaran data. Artinya nomor KTP itu ada misalnya 12 digit, maka yang masuk dari kemari ke bank ini juga harus 12 digit. Nggak boleh hilang dia, supaya desinkron datanya. Kemudian namanya tiga kotak atau tiga field, dia harus tiga field juga di sini. Jadi supaya dia supaya sama sinkron bahasanya ketika terbit dari polisi. Nah, kalau frameworknya ini framework Code Igniter 3, bahasa programnya ini menggunakan PHP, JavaScript, dan HTML. Jadi kalau untuk jalur komunikasi menggunakan internet. Kemudian ini dia bagaimana proses pelaksanaan model host to host untuk e-policy asuransi. Nah, output e-policy itu bagaimana? Ya seperti ini. Ini output e-policy-nya. Ini ada polis asuransi, ini nama perusahaannya, nama tertanggungnya apa, ini dusun, kemudian usianya berapa, dan ini ada invoice tagihannya ya, 100 juta, preminya 7.500.000. Dan ini signing digital. Nah, ini kita bayangkan ini kalau bagaimana selama 65 tahun ini kita melakukan manual ya sampai jadi create ini. Ini nggak kebayang nih repotnya nih. Makanya dengan ada pembelajaran hari ini kita baru tahu tuh bagaimana mengadopsi suatu teknologi. Tadi ada tiga konteks bagaimana diadopsi di perusahaan. Mungkin itu Prof izin menambahkan untuk menambah wawasan kita terkait bagaimana di nyata bagaimana adopsi dari teknologi e-invoice ini. Mungkin itu dari saya Prof dan kawan sekalian. Saya serahkan kembali kepada Prof selaku moderator. Silakan. Ya, Terima kasih Prof. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah yang Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat ya bagaimana yang disajikan oleh Pak Faisal Panggabean tadi terkait dengan adopsi e-invoicing ya. Jadi dipengaruhi oleh 3 variabel gitu ya, yaitu variabel organisasi, kemudian juga variabel teknologi, kan, kemudian juga variabel hubungan eksternal gitu kan. Nah, jadi kira-kira 3 variabel tersebut dan tiga-tiganya signifikan ya, Pak Faisal. Yang signifikan tidak semua, Prof. Oh, tidak semua signifikan ya? Tidak semua. Yang paling signifikan itu yang ini, Prof, yang dari regulatory pressure. Oh. Kemudian umur perusahaan dan kompleksitas itu ya. mendukung dari Pendua. Iya, ada ini Pak, finance H1B, H1C, dan H1E. Oh. Jadi dia yang ini Pak, 1E triability, 1B ini complexity. Kemudian yang paling tekanannya dari sini Pak, dari regulatory pressure ini. Ini paling tekanan dari sini, firm size dan age of firm ini sangat mempengaruhi terhadap adopsi dari teknologi Pak. Signifikan ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, silakan ditanggapi ya dari hasil penelitian dari hasil jurnal ya, Elsevier ya, Pak Faisal. Elsevier. Q berapa ini, Oke, Pak? Prof. Boleh, Q1, Prof. Q1 ya. Q1. Oh ya. Ya, boleh, Prof. Faisal. Full topik. Ya. Ya, silakan. Jadi melanjuti diskusi tadi ini dari model penelitiannya ini, kalau kita lihat cukup sederhana aja ya, Prof, ya, cuma regresi linear gitu aja ya.
Dan dia tidak ada secara bersama-sama untuk diuji gitu ya, Prof ya, ketiga variabel tadi gitu. Jadi Ya, antara external menggunakan environment-nya, teknologi environment dan organisasi environment faktor itu tidak dilakukan pengujian ya, Prof ya. ya tidak ada moderating dan intervening ya, uji linear lah. Iya. Nah, apakah ini bisa jadi pembaruan untuk peneliti ke depan ya, Prof ya? Ya, Bang Faisal ya. Kalau sekiranya seperti itu gitu. Ya, Ya itu aja, Bang. terima kasih. Izin Prof, kalau Ya, dari artikel tadi memang kita setelah peneliti selanjutnya memang disuruh dimintakan untuk menambah variabel ya untuk melakukan pengujian ini. Eh, Variabel ya mungkin ini tadi variabel apa ini tambahannya di antara tiga ini di framework ini gitu. Memang dia minta. Jadi kalau variabel itu sudah pasti menjadi kebaruan karena sudah dia sebutkan tadi untuk kedepannya gitu. Itu Pak Taufik. Ya, makasih, Bang. Makasih ya Pak. boleh ditambah ya tiga selain dari tiga variabel itu apakah apa ya iklim apa lingkungan ekonomi ya kan kemudian perubahan iklim bisa juga gitu kan atau juga pelatihan bisa juga kan gitu ya Iya, Iya, pelatihan Pak. cocok, Prof. atau regulasi ya kan regulasi perpajakan itu mungkin juga berpengaruh kalau udah katanya regulasi perpajakannya wajib gitu kan semuanya e-invoicing ya kan nggak ada lagi manual invoicing gitu kan nah maka mau tidak mau kan e-invoicing itu diadopsi Pak ya Iya Pak. Setuju, silakan setuju. lagi Bapak Ibu yang lain ada silakan Bapak Ibu Jadi Bang Ujalila Boleh, ada Bang Ujalila, Bang Pecah silakan. boleh. oh Tadi kan uh, Bang Faisal izin Bang, judulnya Bang tadi Determinan. determinan gitu kan, faktor-faktor electronic innovation, teknologi adoption toward ini. Dari judul ini, dari permasalahan ini Bang, artinya kan ketika kita baca artikel gitu kan, yang paling sering kita baca tuh kan permasalahan. Tadi saya kurang kurang peka juga sih dengan permasalahan artikelnya ini apa sehingga jadilah judul ini kan gitu kan. Mungkin bisa dipaparkan nanti permasalahannya apa gitu dan yang kedua tadi kan ada beberapa yang tidak signifikan tuh hipotesisnya ya Bang Faisal. Baik. Ya, terima kasih Bang Pecah. Nah, jadi yang Halo? tidak signifikan, halo, dengar Ya, Bang? ya. Ya, Oke. ya. Uh, yang tidak signifikan, artinya kalau yang signifikan oke lah ikut dengan hipotesis kan gitu kan. Artinya di artikel ini dibuat nggak ketika itu tidak signifikan, tapi justifikasinya seperti apa gitu, alasannya itu seperti apa gitu. Mungkin Baik. itu aja Bang Faisal. Ya, ya. Jadi terima kasih Pak Firza terkait urgensinya ini karena ini wilayahnya di India. Ternyata di India itu PPN itu PPN itu tinggal lagi pajak pertambangan itu tidak ada lagi dia dihapus. Jadilah dia pajak apa namanya lupa saya. Nah, jadi dia ada namanya GST nah iya Pak gross service GST tax ya Good and Service Tax. Jadi itu sejauh penerapan itu maka wajiblah seluruh perusahaan di India itu menggunakan e-faktur. Nah, yang menjadi masalah ketika adopsinya, kalau dia perusahaan itu sudah besar, kan itu artinya size-nya sudah besar ya, asetnya sudah besar, kemudian dia sudah adopsi teknologi dengan biaya berapapun itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah dia adalah ketika dia tidak ya ini tidak se ini fakturnya. Jadi ada beberapa alasan itu tidak diambil, tidak di develop sehingga eh, pada penelitian ini dia lebih kepada bagaimana secara strategik itu eh, mentransformasikan, bagaimana dia transformasinya bagaimana gitu ya. Dari sebelum tidak wajib menjadi wajib itu kan menjadi suatu permasalahan. Kemudian
terkait ini e-faktur ini juga sebenarnya sudah dalam fenomenanya dia sangat mendukung ya, sangat mendukung dari transaksi. Dan itu sudah ada sampai 5 kali evolusi dari pertama dari dari surat, kemudian dari di scan terakhir dari post to post tadi seperti saya gambarkan tadi, hanya pertukaran data aja jadilah terbitlah dia e-polisnya. Nah yang tetapi ketika ini bukan kewajiban, ini eh, bukan kalau tidak kewajiban ini masih bisa ini ya, masih bisa diabaikan. Sementara kalau dia wajib tentunya kan menjadi permasalahan sendiri untuk pengembangannya. Nah terkait ini Pak Firja, terkait adopsi ini, ketika kita mengadopsi suatu teknologi itu tidak ini, tidak tidak artinya tidak boleh dari ini kerangka acuan ya. Kalau kita mengajukan ada budget itu kan ada kerangka acuan ya, ada namanya untuk membeli suatu barang, membeli suatu sistem itu kan kalau kita adopsi bukan hanya ini, bukan untuk tidak supaya tidak mubazir, maka kita harus menggunakan yang framework tiga ini, teknologi, organization, dan eksternal. Nah, ada permasalahan-permasalahan di pemerintahan atau di perusahaan ketika dia membeli suatu sistem, baik itu harganya 500 juta, 1 miliar, tetapi dia hanya melihat fenomenanya saja, tidak membuktikan bagaimana sistem informasi itu diperlukan di institusinya. Sehingga ketika sudah dibeli, maka banyak sistem-sistem itu yang menjadi mangkrak ya, atau tidak bisa diambil karena dia tidak mengkaji poin-poin ini tadi, poin-poin yang di tiga konteks tadi ini. Apakah dia kompleksivitas, kemudian dia ada dukungan dari top manajemen, namanya bursa, kemudian adanya pemerintah. Jadi ketika dia melakukan adopsi, kalau dia menggunakan TOE framework ini, tentu dia mendapat alasan kenapa dia itu melakukan investasi atau membeli dari perusahaan. Nah, terkait hipotesis tadi, itu memang tidak ada ini ya, mungkin nanti kita tidak ada, belum saya baca justifikasinya gitu. Dan memang kalau itu tidak terbukti, mungkin juga nanti kalau ada sampel yang berbeda, itu bisa mungkin tidak cocok ininya variabelnya kepada yang sampel pada hari ini. Karena hari ini sampelnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan manufaktur dan jasa manufaktur dan jasa gitu. Ini Pak Firja. Ya bang. Oke bang, benar-benar. Terima kasih bang infonya. Yang ke tadi tuh secara hipotesisnya ya. Iya, hipotesisnya itu tadi yang disampaikan tadi hasilnya itu dia ada yang mendukung ada yang tidak mendukung ya. Uh, uh, Yang H1B, H1C itu mendukung, semuanya mendukung hipotesis. H1B, H1C ini mendukung hipotesis, probability, ya, kapasitas itu mendukung. ya, iya. Kita kan kemarin pun ada hasil diskusi juga kan kemarin kita di kelompok kan Bang Faisal. Artinya mungkin kita bisa konfirmasi juga sama Prof nanti. Artinya kan ada beberapa artikel yang bagus yang memang penerbitnya bagus ataupun udah dari Q1 atau Q2 gitu kan. Artinya kalau dia bertolak belakang dengan hipotesis ada yang dibuat, ada yang dijelaskan gitu. Misalnya bertolak belakang dia dengan hipotesis gitu kan. Alasannya ada yang dibuat dan ada yang tidak dibuat gitu kan gitu. Mungkin nanti supaya kita pun nanti tahu juga kan ke depannya gimana ini gitu ketika penulisan karena kan disertasi kita bakalan untuk luarannya itu Q Q1 sampai Q4 ya Prof kan gitu kan Prof. Jadi Tiga, tiga Pak. Minimal. Q3 ya Prof. Sorry Ya, Prof. Pak. Q1 sampai Q3 gitu kan Prof. Kami buat boleh minta saran lah Prof ketika di luar dari hipotesis hasil penelitian itu apakah harus kita buat juga di artikel ataupun kita cuma penyajian hasil penelitiannya aja tanpa ada namanya justifikasi. Mungkin itu aja sih, Prof. Bang Pesal, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Firja. Ini teman-teman yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu.
Ya, jadi ini Bapak Ibu ya peluang untuk direplikasi juga terbuka ya, karena ini setahu saya belum ada juga ya yang menyusun ini. Cuman kalau dengan iklim Indonesia gitu kan, kira-kira bisa nggak perusahaan menjawabnya ini? Gitu kan. Nah, artinya di antara misalnya kan kita teliti perusahaan manufaktur atau perusahaan apa lah ya, perusahaan manufaktur lah ya yang ada di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan e-faktur atau tidak mereka gitu kan. Nah, mungkin dalam hal ini kuesioner yang dikirim, kuesioner yang kembali gitu kan. Nah, ini bisa nggak memenuhi apa kriteria sampel gitu kan. Nah, jadi memang kalau memang bisa ya silakan ya Bapak Ibu untuk mereplikasi ini gitu ya. Apalagi kalaupun apa perbandingan antara dua negara. Misalnya Pak, ini ya penerapan invoicing antara di Indonesia dengan di perusahaan go public di Malaysia gitu kan. Nah, itu juga saya sarankan ya supaya ada nilai pembedanya gitu kan dengan riset yang ini gitu ya. Nah, jadi bisa kita bandingkan dengan ini ya, kita bandingkan dengan negara lain ya atau bursa efek di negara lain. Nah, itu ya saya Itu kira. komparatif tadi, Prof ya. Ya, komparatif tadi, Pak. Terima Nah, kasih, itu Prof. ya, lebih bagus dia. Karena sekarang kan mail survei aja udah bisa gitu kan. Artinya kita kirim ke email masing-masing perusahaan itu pasti dibalas kan oleh humas. Nah, itu nggak ada kendala, Ya, saya kira. ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Dan ini kalau kalaupun apa menjadi syarat untuk ujian gitu kan supaya tamat, nah, papernya harus memasukkan gitu ya, nama apanya ya, nama promotor dan juga co-promotor satu dan co-promotor kedua dan harus terindeks gitu ya, harus terindeks di apa ya di database Scopus. Nah, baru keluar surat hasil verifikasinya lolos ya bisa ujian terbuka. Itu syaratnya Bapak Ibu. Jadi memang untuk publikasi ini cukup berat lah saya kira ya, tapi uh, artinya 1 tahun ketika sudah dapat hasil lah ya, hasil dari disertasinya, maka udah bisa cari-cari jurnal ya, cari-cari jurnal yang bisa terbit di Q3, ya, saya kira. Dan afiliasinya USU ya, Bapak Ibu, Universitas Sumatera Utara, tidak ada di singkat menjadi bahasa Inggris atau apa ya, Universitas Sumatera Utara, udah cukup gitu. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup bagus ya penyajian hari ini dan materinya juga cukup kena ya dengan materi topik kita ya. Terima kasih Pak Faisal. Ya, Prof. Uh, Terima kasih, Prof. ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi penyaji yang kedua. Ya, izin Prof. Oh ya, Bu Jalilah ya. Ya, Silakan, Bu. Bang Faisal boleh ditolong. Sudah di stop ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena hari ini di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan waktu untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Adapun critical journal review saya eh, berjudul The Impact of Control Structure on Firm Value. Nah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Profesor Dr. Iskandar Muda sebagai dosen pengampu seminar riset sistem akuntansi. The Impact of Control Structure on Firm Value ini dipublish di Bursa Istanbul Review dengan terindeks Scopus Q1.
Informasi artikel, penulisnya Seni Habesim, Faculty of Economic and Administrative Science, Final International University, Kenya, North Cyprus. Volumenya 23, isunya 5, page-nya halaman 1001 sampai 1012. Tahun terbitan September 2023. Nama jurnalnya Borsa Istanbul Review. Link jurnal atau websitenya dapat dilihat di dalam sel saya ini. Begitu juga dengan doi artikelnya dapat dilihat di dalam site. Penerbit jurnalnya atau publishernya yaitu Elsevier BV. Gambaran umum. Tempat risetnya yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Istanbul BIST National Market. Tahun datanya periode 2010 sampai 2019. Jumlah sampel 122 perusahaan keluarga atau BGS dengan 1038 pengamatan selama 1 tahun. Sumber data, platform, basis data, stock ground terkait data pasar dan akuntansi. Teknik analisis datanya itu untuk uji hipotesisnya dia memakai regresi data panel yaitu fix atau FE dan random effects atau RE. Sedangkan untuk membandingkan regresi FE dan RE-nya memakai uji spesifikasi Hashmat. Deskripsi sampel penelitian. Perusahaan yang pertama, perusahaan itu terdaftar di Bursa Istanbul atau BIST National Market periode 2010 sampai 2019. Tidak dikusertakan untuk perusahaan keuangan, utilitas, dan klub olahraga yang memiliki standar pelaporan keuangan yang berbeda dan perlakuan yang berlaku. Ketiga, perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga pada tingkat tertinggi dan konstituen BGS. Keempat, hak kontrol pemegang saham, pengendali berjumlah 20% atau lebih. 5, pemegang saham pengendali adalah anggota keluarga atau anggota koalisi keluarga yang berbeda atau pemegang saham pengendali adalah individu. Nah, dari deskripsi sampel ini maka diperolehlah tadi dia sebesar 122 perusahaan keluarga atau BGS. Urgensi penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak struktur kontrol terhadap nilai perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga di sebuah pasar yang sedang berkembang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji efek spesifik dari beberapa SEMS, yaitu struktur piramida dan saham kelas ganda terhadap nilai perusahaan di pasar negara berkembang, itu Turki. Novelty penelitiannya. Penelitian ini menganalisis pengaruh SEM yang berbeda terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan data 122 perusahaan BGS non-keuangan yang dikendalikan oleh keluarga yang diperdagangkan di BIST selama periode 2010 sampai 2019. Adapun kontribusi penelitian yaitu berkontribusi pada literatur. Yang pertama, irisan hak kontrol kepemilikan atau CO, kontrol antara irisan hak kontrol atau suara atau irisan piramida dan irisan hak suara kepemilikan atau VO, irisan saham ganda. Menentukan dampak individual dari mekanisme kontrol terhadap nilai perusahaan di Turki, sebuah pasar yang sedang berkembang. Grand Theory. Grand Theory dalam penelitian ini perusahaan atau organisasi. Masalah keagenan tipe pertama itu manajer dapat mengalihkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri. Sedangkan untuk masalah kedua, untuk tipe keagenan ini, perusahaan dengan kontrol terkonsentrasi, pemegang saham pengendali termotivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari sumber daya perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham minoritas. Literatur review. Literatur review terdiri dari yang pertama itu kepemilikan dan kontrol keluarga. Nah, teori keagenan yang pada masalah tipe kedua itu menyatakan bahwa keluarga pengendali atau selanjutnya disebut keluarga atau family dapat terlibat dalam kegiatan untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri dengan merugikan pemegang saham minoritas. Itu berdasarkan penelitian Miller et al. 2007.
Dan penelitian Heman Sobers dan Gulf Goritz tahun 2017 menyelidiki 99 grup bisnis Spanyol yang dikendalikan oleh keluarga dan non-keluarga, menunjukkan bahwa valuasi pasar dari kelompok bisnis yang dikendalikan oleh keluarga lebih rendah daripada BGS non-keluarga. Nah, teori tadi berlawanan dengan prediksi teori biaya keagenan. Keluarga tidak selalu menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingannya. Sebaliknya, dalam kasus-kasus tertentu, partisipasi keluarga dalam perusahaan dapat menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan penelitian Le Breton Miller et al. 2011. Sedangkan menurut Citi et al. 2019, meneliti perusahaan non-keuangan BST dan menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga menghasilkan pasar yang lebih baik dan kinerja akuntansi. Yang kedua, BGS, lingkungan bisnis Turki. Di negara-negara dengan pengaturan kelembagaan yang lemah, BGS keluarga besar lazim ditemukan. Di negara-negara berkembang, BGS didirikan untuk mendapatkan sumber daya yang langka, yaitu modal dan tenaga kerja terampil dari perusahaan-perusahaan konstituen mereka, menurut penelitian Kanah dan Yafeh 2010. Sedangkan menurut penelitian Masulil et al. 2011 menyatakan bahwa struktur piramida sangat umum di BGS keluarga, yang sebagian besar ditemukan di ekonomi di mana modal relatif langka, seperti halnya di Turki. Mekanisme ini menghasilkan irisan hak kontrol kepemilikan yang meningkatkan potensi pengambil alihan pemegang saham minoritas. BGS memungkinkan terjadinya transaksi yang wajar atau memberikan pinjaman kepada afiliasinya dengan bunga yang lebih rendah. Karena BGS memungkinkan transfer dana di antara anggotanya, keluarga yang berkomplot dapat mengalihkan dana ke afiliasi di mana mereka memiliki saham kepemilikan yang lebih tinggi. Ketika ada SEMS, kekhawatiran investor tentang pengambil alihan meningkat, sehingga mereka membayar harga yang lebih rendah untuk ekuitas. Hal ini tentu saja membuat pembiayaan utang lebih menarik bagi keluarga. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Hansen dan Block 2021 yang mana menemukan hubungan positif antara status perusahaan keluarga dan leverage di Turki. Metodologi penelitian terbagi pertama datanya itu semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Istanbul atau BST, National Market periode 2010-2019. Dari data perusahaan tersebut diperolehlah sampel dari 122 perusahaan keluarga BGS dengan 1038 pengamatan selama 1 tahun. Sumber data diperoleh dari platform basis data StockGround. Kedua, modal dan metodologinya. 2 model regresi data panel, fix atau FE dan random effects atau RE digunakan untuk menguji hipotesis. Sedangkan untuk membandingkan regresi FE dan RE, menurut Batagi 2005 menggunakan uji spesifikasi Hausman. Adapun variabel-variabel dalam artikel ini, pertama variabel dependennya yaitu menggunakan tolak ukurnya Tobin skew sebagai proksi nilai perusahaan. Variabel penjelasnya itu menggunakan wedge atau irisan mewakili 3 SEMS. Irisan hak kontrol kepemilikan atau kontrol atau CO, irisan hak kontrol voting atau CV atau irisan hak kontrol suara, dan irisan hak voting atau kepemilikan VO. Ketiga irisan ini digunakan untuk mengestimasi perbedaan dalam hak kontrol dan kepemilikan, hak kontrol dan hak suara, serta hak suara dan kepemilikan. Jadi digunakan estimasi ya terhadap ketiga irisan tadi. Variabel dummy dalam artikel ini yaitu holding, FB, keanggotaan keluarga dalam dewan, dualitas, dan foreign atau kepemilikan asing. Sedangkan variabel kontrolnya leverage atau lever, peluang pertumbuhan atau GR, ukuran perusahaan, size, dan usia perusahaan atau age. Adapun hipotesis penelitian. Yang pertama, H1, ketika irisan hak kontrol kepemilikan atau kontrol total irisan meningkat, nilai perusahaan menurun.
Yang kedua, hipotesis kedua, ketika irisan hak suara kontrol atau irisan piramida meningkat, nilai perusahaan menurun. Yang ketiga, ketika irisan hak suara dan kepemilikan saham atau dual share which irisan saham ganda meningkat, nilai perusahaan menurun. Ini hasil penelitiannya dapat kita lihat di tabel 3, yaitu tentang hasil regresi, analisis regresi yang baru adanya uji ketahanan dan endogenitas. Berdasarkan analisis regresi, tabel 3 menunjukkan hasil regresi RE untuk 4 model, yaitu CO, irisan hak kontrol kepemilikan, CV, irisan hak kontrol suara, PO, irisan hak suara kepemilikan, CO dan VO, irisan hak kontrol kepemilikan dan hak suara kepemilikan secara bersama-sama. Dua, untuk variabel SEMS, koefisien untuk CO dan CV masing-masing negatif dan signifikan pada tingkat 10% dan 5%. Sejalan dengan hipotesis 1 dan 2 pada perusahaan BGS Turki yang dikendalikan oleh keluarga. Karena CO dan CV meningkat, nilai perusahaan menurun. Namun, koefisien dari rasio irisan suara kepemilikan tidak signifikan pada model 3, yaitu PO, voting, dan 4 CO dan VO. Hall dan FB tidak signifikan. Kalau dual signifikan, dualitas signifikan, foreign positif dan sangat signifikan. Sedangkan size tadi yang untuk variabel kontrolnya, size itu tidak signifikan, S-nya tidak mempengaruhi nilai perusahaan dan levelnya bernilai negatif dan signifikan. Uji ketahanan dan endogenitas. Tabel 4 menunjukkan hasil dari uji ini mengimplikasikan bahwa model RE lebih unggul dibandingkan dengan model Pollard OLS. Semua variabel SEMS diinstrumenkan oleh nilai Leach-nya. Pada semua model, statistik uji dari uji Wu, Hashman, dan skor Durbin menunjukkan bahwa eksogenitas SEMS tidak dapat ditolak. Kesimpulan, perusahaan-perusahaan Turki memiliki struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi dan sebagian besar dikendalikan oleh keluarga. Keluarga biasanya mencapai kontrol melalui SEMS, khususnya struktur piramida dan saham kelas ganda, yang memungkinkan keluarga untuk memperoleh presentasi hak kontrol yang melebihi porsi kepemilikan mereka atau irisan hak kontrol kepemilikan. Dua, dengan menggunakan pengukuran kuantitatif, menemukan bahwa ketika irisan hak kontrol kepemilikan suara meningkat, nilai perusahaan menurun. Ketiga, namun tidak menemukan bukti adanya dampak negatif dari irisan hak kepemilikan suara terhadap nilai perusahaan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa mitra asing memiliki positif pada penilaian perusahaan. Keterbatasan penelitian. Sampel dibatasi dengan mengecualikan perusahaan keluarga keuangan dan hasilnya tidak menjelaskan pengaruh SEMS terhadap nilai perusahaan non-keluarga dan perusahaan keuangan. Penelitian ini tidak menganalisis dampak SEMS terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga yang dikendalikan oleh generasi yang berbeda, yaitu kontrol pendiri versus kontrol keturunan. Sampai sini pemaparan review jurnal saya. Saya kembalikan kepada Prof. Ya, terima kasih pada Ibu Jalilah. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Silakan. Izin, Prof. Ya, silakan Bu Nuryani. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Kak Jalila, izin bertanya. Tadi kan Ya. ada variabel independen, irisan kontrol kepemilikan. Itu terima kasih Kak Jalila. Oke. Terima kasih Kak Wani. Untuk yang variabel independennya, ini irisan hak kontrol kepemilikannya. Jadi dia weights-nya atau irisannya tuh memiliki 3 SEMS ya. Jadi irisan hak kontrol kepemilikan, irisan hak kontrol voting, dan irisan hak voting atau suara kepemilikan. Inilah dia indikatornya. Hmm.
Oh gitu. Mendapatkan apa namanya datanya itu sama nggak? Apakah kalau misalnya kan ada variabel seperti kepemilikan manajerial, apakah Mm-mm. sama misalnya nanti hak kontrak kepemilikan ini ada kepemilikan dari keluarga atau apa? Nggak ada ya? Nggak ada Eh, disebutkan di nggak situ ada, ya? iya, Oh, iya nggak Kak. ada ya? Cuman, cuman ini yang dijelaskan Kak. Oh, oke, oke. Baik, terima kasih Kak Jelila. Oke, terima kasih Kak Wani. Boleh Kak Jalila? Ya, silakan Pak Makful. Jadi mengapa ini peneliti ini menggunakan variabel dummy dan variabel control bersama-sama ya? Kenapa ya? Ada faktor data apa sehingga harus dia gunakan variabel dummy dan variabel controlnya, Kak Jalila? Silakan. Nah, terima kasih Pak. Ya, untuk variabel dummy-nya ini digunakan itu holding ya, FB, dual, dan foreign atau kepemilikan itu. Karena kalau dari eh, dia kan hanya membahas variabel dependennya, variabel penjelasnya. Nah, untuk supaya jangan bias, dia ada variabel dummy-nya dan variabel kontrolnya, Pak. Jadi di sini yang untuk digunakan holding itu untuk strukturnya, Pak, struktur holdingnya itu seperti apa. Tuh. Jadi dia dibagikan masukkan sebagai variabel dummy-nya. Begitu juga dengan FB-nya, keanggotaan keluarga dimasukkan karena bagaimana mekanisme kontrol dewan untuk mencapai kontrol di perusahaan itu. Makanya digunakanlah eh, FB-nya, yaitu keanggotaan keluarga dalam dewan FB. Gitu, Pak. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Izin, Prof. Ya, boleh Bu Eli. Ya, terima kasih Kak Zalila. Iya, Itu Kak. kan variabelnya, variabelnya ada variabel dummy, ada variabel kontrol, Mm-mm. kemudian ada variabel penjelas. Itu penjelas Mm-mm. itu apa? Independennya, Kak. Oh, itu. Nah, dari hasil persamaan atau model yang diciptakan oleh si peneliti, Mm-mm. kira-kira Tobinski-nya itu gimana ya ketika sudah dimasukkan dummy dan kontrol, nah itu gimana ya? Apakah dia hipotesa yang dibentuk di awal itu bisa menjawab pertanyaan yang ada yang diciptakan oleh peneliti? Mm-mm. Kak, jadi ini tadi kan diuji hipotesisnya cuma lihat tampilkan analisis regresinya ya. Ah, Sebelumnya tuh ke analisis regresinya dia boleh lihat tampilkan ya. Dia membentuk suatu statistik ringkasan sama matrik korelasinya, Kak. Jadi ada matrik korelasinya, baru dia masuk ke baru diuji. Nah, Ya, silakan lagi Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Izin, Prof. Bu Lila. Oh ya, oh, silakan Pak Joni. Iya, di sini variabel yang dipakai itu variabel irisan ya. Kemudian kalau di kita di Indonesia kan biasa terkait dengan kepemilikan dan pengambilan keputusan itu ada di susunan atau komposisi kepemilikan saham maupun maupun dari kepemilikan saham yang pertama, yang kedua dari susunan BOD gitu ya. uh, Independennya berapa, yang dari keluarga berapa gitu. Nah, kira-kira irisan yang mereka maksud itu yang seperti apa? Apa mirip dengan yang biasa kita pakai di Indonesia? Terima kasih. oke, Pak. Berarti tadi kan ini kan Bang ada ya irisan yang hak kontrol kepemilikan atau CO dan irisan hak kontrol voting atau CP ya. Kontrol voting sama irisan hak voting kepemilikan PO. Nah, di ini disebutkan
Ada di artikel ini dijelaskan, ketiga irisan ini digunakan untuk mengestimasi perbedaan dalam hak kontrol dan kepemilikan. Hak kontrol dan hak suara, serta hak suara dan hak kepemilikan. Hak perhitungan di sini mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Villalonga. Irisan hak kontrol kepemilikan adalah hasil kali antara irisan hak kontrol suara dan irisan hak suara kepemilikan. Sedangkan hak kontrol adalah hak pemegang saham pengendali yang dihitung dengan menggunakan metode hubungan langsung. Jadi di dalam variabel penjelas ini Bang ada memang disebutkan dia apa ya, masing-masing irisannya itu memiliki hak masing-masing, memiliki seperti yang tadi hak kontrolnya itu sebagai pengendali yang dengan menggunakan metode hubungan langsung. Jumlah dari hak kontrol langsung dan hak kontrol tidak langsung dari pemegang saham pengendali mewakili hak arus kas dari keluarga pengendali. Itu Bang. Jadi dia hak kepemilikan itu atau O-nya itu, jadi kalau hak kontrolnya dia dijelaskan tadi sebagai pemegang saham pengendali, sedangkan hak kepemilikannya sebagai hak arus kas dari keluarga pengendali, sedangkan hak suaranya itu jumlah total suara yang dipegang oleh pemegang saham pengendali. Itu Bang, jadi ada 3 kontrol, hak kepemilikan atau hak suara. Itu Bang masing-masing indikatornya. Gimana Bang Joni? Oke, dipahami, Bu. Terima kasih Lila. Bang Joni. Ya. Ya, terima kasih. Berikutnya ada lagi Bapak Ibu? Ya, jadi ini papernya juga ada peluang gitu ya untuk direplikasi ya. Apakah menambah variabel gitu ya, atau juga menambah objek penelitian gitu ya. Itu tadi perbandingan dengan bursa efek Singapura ya, atau bursa efek Thailand gitu kan. Dengan Indonesia misalnya terkait dengan ini. Nah, jadi seperti itu udah bisa ya mereplikasi ya dari riset-riset pasar modal ini. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Peluangnya cukup besar. Ya, silakan lagi. Ada lagi? Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, jadi kalau tidak ada, saya kira ini pertemuan presenter terakhir ya, Bapak Ibu. Jadi minggu depan udah kita kumpul ya, UAS-nya, yaitu dalam bentuk paper. Ya, paper dari uh, apakah critical review, apakah apa ya, apakah apa namanya descriptive review ya dari telaah paper ini, kemudian ada apa gitu ya, ada tambahan atau juga ada tulisan yang perlu ditambahkan, dipaparkan juga dipersilakan ya menjadi suatu paper yang baru ya. Jadi kita opini kita bandingkan dengan teori-teori yang ada gitu kan, atau kita tanggapi ya kelemahannya ya. Untuk itu bisa aja ya kita tulis ya dalam bentuk telaah review ya dari apa ini ya dari bukti empiris yang sudah ditemukan pada paper ini. Lantas kita jadikan lagi paper ya, tapi dalam bentuk telaahnya ya, telaah reviewnya. Dengan sistematika udah saya kirim ya dengan Pak Alfi contohnya ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat itu. Dan kita terbitkan nantinya insya Allah di Scopus gitu ya. Nah, jadi apa ya? Ini kan dia program doktor ya. Jadi kalau dia program doktor kita tonjolkan lah ya sisi risetnya ya. Jadi memang riset itu adalah makanan dari program doktor gitu ya. Tanpa riset ya maka jangan apa ya uh, jangan disebut sebagai mahasiswa doktor, harus berdasarkan paper dan juga riset. Nah itu saya kira. Baik, ada lagi Pak Ibu? Izin, Prof. Oh ya, silakan Pak Isan. Sepertinya mungkin nggak minggu depan ya, Prof. Karena kami belum tampil nih, Prof. Kami belum Oh ya, present, belum Prof. depan ya. Tadi apa ya? Oke, jadi minggu depan Saya terakhir. dan Bang Topik belum, Prof.
Oh ya, silakan ya. Jadi minggu depan terakhir lah Pak Isan ya, tapi kalian juga papernya, UASnya dikumpul karena kita udah 7 atau 8 ya pertemuannya. Untuk papernya tugas kelompok ya Prof ya, 2 artikel jadikan 1 ini gitu ya Prof. Ya, Pak. Jadi 2 artikel, jadi nanti 2 artikel jadi 1 dan autornya adalah penyaji pertama dan penyaji kedua dan yang ketiga dosennya itu. Udah ada contohnya saya kirim. Oke Prof. Ya. Ya, ini pertemuan 7 ya, minggu depan pertemuan terakhir lah ya Pak Topik dan juga Pak Isan ya. Kalian kita kumpul papernya semua selesai gitu ya. Minggu depannya lagi udah nggak ada lagi. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Kalaupun yang udah ada boleh dikirim sekarang ya. Itu berlaku untuk UAS ya, Bos ya? Ya, Ya, Prof ya. ya. Jadi kita UAS-nya nggak lagi ujian ya. Jadi dalam bentuk Oke. setelah paper gitu. Pemahamannya terhadap teori dan juga hasil riset yang kita review ini gitu ya. Satu lagi, sehingga nantinya bermanfaat ya. Jadi bagi mahasiswanya bermanfaat, ya bagi institusi UTU-nya bermanfaat, ya. Kemudian juga pengembangan ilmu juga bermanfaat ya. Ada karya kita lah selama kita perkuliahan ini. Nah, itu tujuannya. Ada lagi? Oke Prof, siap Prof. Ya, Makasih baik. Prof. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat sore dan selamat istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Boleh meninggalkan ruangan. Ya, terima kasih, Prof. Izin live. Izin live. Assalamualaikum. Live, Prof. Assalamualaikum Izin live, Prof. Izin. Izin live, Prof. Ya.